Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri An-Nuriski Kasim, NIM 2003 10 10 10 041. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Khadijah Rizky Lestari, SHMH. Nah, adapun pengadaan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster pengadaan tanah. Selanjutnya dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan Permen atau Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah ini terdapat 4 tahapan yang harus kita lalui, yaitu adanya tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyerahan hasil. Tahapan perencanaan ini disusun dalam sebuah dokumen perencanaan yang paling sedikit itu memuat tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. DPPT ini atau dokumen tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang dapat kita lihat dalam pasal 7 PP nomor 19 tahun 2021 yang mencangkup tentang survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan juga studi lain yang diperlukan. Nah, setelah dokumen tersebut ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah, selanjutnya dokumen tersebut diajukanlah ke gubernur dan atau bupati dan wali kota. Nah, dokumen ini berlaku dalam jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Nah, selanjutnya yaitu pada tahapan manakah konsultasi publik ini dilaksanakan? Konsultasi publik itu sendiri adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, konsultasi publik ini dilaksanakan pada tahap persiapan. Dalam pasal 11 PP nomor 19 tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu tugas dari tim persiapannya adalah melaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik ini gunanya untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan yang melibatkan tentunya pihak-pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Nah, pelaksanaan konsultasi publik ini dilakukan secara bertahap dan setiap tahap dapat dilaksanakan lebih dari sekali. Selanjutnya, dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri? Dalam pasal 89 PP nomor 19 tahun 2021 disebutkan bahwa permohonan penitipan ganti kerugian itu dilakukan dalam hal A. Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. B. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. C. Pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. D. Objek pengadaan tanah yang diberikan ganti kerugian, yaitu sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih disengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan bank. Sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.